udah ikut tes tes kayak rapid, udah pernah dan negatif. Nah, di sini saya maaf tidak menggunakan masker karena ingin menjelaskan, ribet ya. Nah, oke. Sekarang kita masuk di pelajaran bahasa Indonesia ini mengenai materi deskripsi teks. Sudah pada tahu sebelumnya apa itu deskripsi teks? Benar, belum tahu. Belum begitu paham ya? Oke. Sekarang saya akan coba menjelaskan mengenai deskripsi teks. Deskripsi itu masuk dalam kategori non fiksi. Kalian tahu fiksi? Fiksi itu biasanya cerita yang memang tidak fakta. Kayak contohnya dongeng. Dongeng itu kan cuma hayalan. Nah, tapi kalau deskripsi ini sebuah teks kategori non fiksi, berarti dia kenyataan. Nah, di mana teks ini bersifat non fiksi. Non fiksi adalah teks yang bersifat aktual. Aktual itu nyata, jelas. Terus dalam KBBI, deskripsi artinya pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata yang jelas dan terperinci. Terus kata deskripsi berasal dari bahasa Latin, yaitu describe. You can see ini describe yang artinya menggambarkan. Nah, ini teks deskripsi ini menjelaskan bisa benda, bisa menjelaskan orang atau menjelaskan keadaan. Tapi lebih sering deskripsi itu menjelaskan seperti kita menjelaskan misalkan ini contohnya. Saya mempunyai keluarga saya ada siapa-siapa aja. Yang pertama ada mama, ada ibu, ada ayah. Nah, terus kita sebutin ibu itu, sifat ibu kita orangnya kayak gimana sih sifatnya, dari fisiknya, misalkan kulitnya putih. Nah, itu termasuk deskripsi. Artinya kita menggambarkan secara detail. Tahu detail? Ya, detail itu secara benar-benar terperinci. Terus ada 4 bagian atau 4 elemen dari struktur teks deskripsi. Yang pertama ada judul. Nah, kenapa harus ada judul? Karena dari judul tersebut kita bisa tahu apa sih mau dijelasin. Gitu, contohnya gini. Ada deskripsi teks tentang hewan misalkan. Hewan mamalia. Pasti dijelasin mamalia itu apa. Mamalia adalah yang bla 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 bla. Nah, dikasih tahu contohnya seperti apa kayak gitu. Atau misalkan gini, secara spesifiknya, misalkan kita ngejelasin kelas 10 AK 10 AK ini kayaknya kelas 10 AK. Nah, dijelasin 10 AK ruangannya gimana, anak-anaknya gimana, murid-muridnya. Nah, itu namanya deskripsi juga. Terus ada identifikasi. Identifikasi itu merupakan kalimat pengantar mengenai apa yang akan dijelaskan. Pak, ngerti gak identifikasi? Nah, jadi gini, identifikasi itu kayak misalkan gini, kita mau ngejelasin sesuatu itu jangan langsung ceritain detailnya dulu, kita jelasin dulu. Jadi kayak pengawalan. Misalkan gini, benda ini bisa ditemukan di sini, terus biasanya dia misalkan begini, benda ini dapat ditemukan di suatu daerah yang dingin atau apa. Nah, itu kan baru yang umumnya ya. Nah, nanti penjelasan detailnya itu kayak misalkan, nah, bentuk benda itu seperti apa, dari ciri-ciri fisiknya, kegunaannya. Nah, itu dijelasin. Nah, tapi yang pertama tadi saya bilang pengawalan dulu, itu disebut identifikasi. Lanjutnya baru klasifikasi. Nah, klasifikasi ini golongin atau diurutin. Misalkan gini, pertama klasifikasi kita kasih gambaran luasnya dulu, umumnya. Misalkan gini, kalau kita main tebak-tebakan, kan nggak main tebak-tebakan Indonesia Pintar tuh. biasanya kan gini, biasanya di mana tuh bertanya? Di kelas kah?
gimana. Nah itu kita sebutin tuh itu kan pengelompokan juga ya, termasuk pengelompokan. Nah terus baru kita sebutin ciri-cirinya, warnanya apa, bentuknya seperti apa, paham? Oke. Lanjut ke deskripsinya. Nah deskripsi ini bagian akhirnya. Deskripsi ini penjelasan detail. Contohnya gini yang tadi bilang, misalkan kita ngejelasin tentang keluarga kita. Pertama kita jelasin diri kita dulu. Perkenalkan, nama saya Hikmah, misalkan nama saya Hikmah. Saya berusia 15 tahun. Saya tinggal di mana gitu. Terus pada tanggal berapa lahirnya, rumahnya di mana. Terus juga kita ngejelasin kayak gini, saya itu orangnya misalkan orangnya gampang nangis, sensitif. Nah, itu masuk. Terus kita ngejelasin, nah saya juga punya adik 2. Adik saya yang pertama cewek, yang kedua cowok. Itu deskripsi juga, tapi deskripsi orang. Atau kita bisa deskripsi misalkan benda kayak meja. Nah misalkan nih, meja itu adalah benda yang sering ditemukan dimanapun. Misalkan bisa ada di rumah, di sekolah, di kantor. Meja itu berguna untuk apa? Dan biasanya warnanya, dominannya seringnya warnanya untuk sekolah warna ini, untuk ini gitu. Itu deskripsi teks. Paham? Ada yang mau ditanyakan tentang deskripsi teks? Paham ya berarti? Ya. Oke. Berarti nanti tugasnya Miss minta kalian mendeskripsikan tentang benda apapun itu, random, terserah kalian. Oke? Oke. Bener paham ya? Gak ada yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyakan, selalu ditanyakan. Coba dong, Miss coba Mona ceritain, Mona sedikit ngejelasin tentang tas. Coba, sebisa Mona aja. Ayo, coba. Tas itu biasanya digunakan untuk apa? Tas biasanya digunakan untuk bentuknya seperti apa sih tas? Atau berupa-rupa Kak? Berupa ya, ada yang kotak, ada yang bundar, ada yang ikutin karakter boneka. Ya. Biasanya buat taruh apa? Buku. Oke. Berarti paham ya yang lain? Paham. Oke. Saya rasa kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, ya saya rasa cukup untuk pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang kita pelajari kali ini